Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Home now. Bank Dunia baru saja memperingatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa tingkat utang negara dan bunganya yang tinggi bisa menempatkan negara tersebut dalam keadaan krisis yang serius. Peringatan seperti ini tentu harus disikapi secara serius, mengingat negara kita punya kebiasaan berutang yang sangat besar dan berbunga tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, pada akhir masa jabatannya, Pak SBY mewariskan utang negara kepada Pak Jokowi senilai 2.600-an triliun, dengan bunga tahunan mencapai 133,4 triliun pada akhir tahun 2014. Dan utang tersebut merupakan akumulasi atau total utang dikurangi cicilan tahunan dari awal negeri ini berdiri, bukan hasil utang masa Pak SBY semata. Artinya, itu total utang 6 presiden pertama negeri kita, dari masa Presiden Soekarno sampai masa Presiden SBY berakhir di tahun 2014. Dan kita tentu layak kaget, bagaimana bisa setelah 9 tahun Pak Jokowi memerintah, utang tersebut melonjak berkali-kali lipat menjadi 8.000 triliun jumlahnya, atau 3 kali lipat dari jumlah total utang 6 presiden pertama negeri kita. Belum lagi bunganya yang pada tahun depan diperkirakan sudah mencapai hampir 500 triliun setahun. Teman-teman bisa cek langsung informasi ini di situs Kementerian Keuangan atau rilis berita resmi yang ada. Kita bisa bayangkan, tahun depan kita harus membayar hampir 500 triliun hanya untuk membayar bunga utang semata. Bukankah itu melebihi jumlah anggaran untuk pembangunan IKN? Atau bukankah sama saja kita bisa bangun satu IKN setiap tahun dengan hanya cicilan bunganya saja? Bahkan jumlah tadi itu belum termasuk utang BUMN yang terpaksa harus banyak terlilit utang, bahkan banyak diantaranya mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, penting kiranya pada kesempatan kali ini kita merenungkan kembali bahwa semua ini bisa saja terjadi karena kita sudah mulai melenceng dari panduan berekonomi yang sudah Undang-Undang 1945 pasal 33 gariskan. Dan kita harus berbenah kalau tidak ingin negeri ini jatuh dalam krisis atau bahkan kebangkrutan sebagaimana yang sudah dialami negara-negara lain yang tidak bisa keluar dari jerat utang. Kita bisa mulai dengan cara memilih capres, partai, dan caleg yang berkualitas serta punya komitmen lebih untuk mengembalikan lagi bangsa ini pada trek yang seharusnya pada panduan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari cek setiap program dan track record calon serta partai yang akan kita pilih. Jauhkan diri dari hoax, politik uang, serta fanatisme buta. Ingat teman-teman, pemilu itu sesuatu yang serius untuk menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Pemilu bukan candaan dan hura-hura. Pemilu jauh lebih bermakna dari itu. Pemilu adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi dan memberi sanksi pemimpin serta partai yang sudah terbukti mengkhianati kita, serta berterima kasih kepada pemimpin dan partai yang sudah memperjuangkan kebaikan kita. Jangan golput, gunakan suara kita. Satu suara akan sangat berarti apabila dijatuhkan kepada mereka yang memang layak mendapatkannya. NKRI harga mati, Indonesia harus jaya. Merdeka. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Gas.
semua serangan. Tak perlu jimat untuk ku bertahan. Bukan penjilat di depan pahlawan. Ku hormat senior yang tinggi di awan. Bukan Messi main tiki-taka, tapi lewat dengan kosakata. Dengar ni lagu jangan marah, buka telinga tak bilang patah. Dengar ni lagunya sampai tak tigo. Serangan balik toranya tako. Rima ganas naik bukannya low. Coba serubut tak cuma say hello. Bagai pembunuh ku jadi tersangka. Namaku naik siapa sangka. Bukan narkoba yang buat tertawa. Haters menggoda ku bilang haha. Buka telinga tak bilang patah. Oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas.